Formulir Tekankan identifikasi semuanya kebutuhan pada buku kerja e-purchasing edisi kedua. Buku kerja e-purchasing edisi kedua, di bagian awal-awal buku Anda akan menemukan suatu QR code ya. Kalau Anda menerima suatu kertas putih di luar di buku itu, abaikan saja, Anda bisa menggunakan QR code yang ada di dalam buku. Nah, inilah isi QR code ini, dan saya akan terus update informasi-informasi yang terbaru terkait dengan strategi akuntabilitas e-purchasing di dalam QR code tersebut. Nah, inilah isi-isi dari format-format dokumen yang bisa Anda gunakan yang merupakan implementasi praktikal dari buku kerja e-purchasing yang sudah Anda beli. Nah, bagi Anda yang kebingungan bagaimana menerapkan ini untuk pertama kalinya, maka langkah pertama adalah, saran saya adalah Anda cek di file yang 0 checklist kelengkapan dokumen. Ini dokumennya. Nah, ini setidak-tidaknya memberikan gambaran pada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan pembeli buku kerja e-purchasing edisi kedua. Inilah daftar dokumen yang idealnya Anda dokumentasikan menjadi sebuah data. 1 paket, 2 paket, 5 paket, 10 paket, 100 paket, 1000 paket, maka ini akan menjadi the big data, sehingga ke depan setiap pengambilan keputusan barang jasa yang Anda beli melalui katalog, Anda memiliki the big data sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nah, pada buku kerja e-purchasing Anda akan menemukan yang namanya 7 langkah penerapan e-purchasing, di mana itu kalau untuk barang dan jasa lainnya dimulai dari identifikasi kebutuhan. Seperti inilah yang namanya identifikasi kebutuhan. Formulir identifikasi kebutuhan, di mana ada konsep 9 langkah dari melakukan identifikasi kebutuhan. Nah, inilah kurang lebih formulir identifikasi kebutuhan, di mana bagian yang pertama kita mengidentifikasi berbagai alternatif jenis barang jasa yang ada di pasaran. Kemudian kita mengidentifikasi berbagai alternatif fungsi kegunaan. Kemudian bagian yang kedua adalah kita mengklasifikasi spesifikasi teknis barang jasa yang akan kita beli dari spek rendah sampai tinggi. Kemudian kita cari informasi rentang perkiraan harga. Dari situlah kita mengambil keputusan, oh, dengan kalau kebutuhannya seperti ini, maka kita akan mengambil keputusan spesifikasi yang seperti ini dan tingkatan spesifikasi yang seperti itu, beserta dengan justifikasinya ya, termasuk perhitungan perkiraan anggaran untuk pengajuan anggaran. Dari sinilah kita kemudian bisa mengambil keputusan untuk membuat spesifikasi kinerja pada saat masih membuat identifikasi kebutuhan, seperti ini kurang lebih ya. Kemudian dari sini spesifikasi kinerja dilanjutkan dengan spesifikasi teknis, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita mencari informasi ketersediaan di pasaran ya, merek-merek apa ya, brand-brand apa dan speknya yang memenuhi kebutuhan kita di atas tadi ini ya, spesifikasi kinerja, spesifikasi teknis. Bagian yang keenam, kita memastikan informasi terkait dengan ketersediaan pelaku usahanya, terutama di sini yang tertuang di sini adalah rantai pasoknya. Jadi kalau misalkan laptop merek Acer, apa aja di kota Anda yang ada rantai pasoknya, misalkan sumber informasinya dari mana, dan seterusnya. Dan ini nanti akan kita lanjutkan, kita akan berdalam ke langkah nomor 2, yaitu analisis pasar. Ini hanya bagian pembukaan aja. Bagian ketujuh, dari sinilah setelah kita melangkahi 6 bagian di atas, kita bisa mengambil keputusan. Itulah yang disebut dengan kebutuhan. Apakah kita menentukan bahwa kebutuhan kita beli barang yang ber-TKDN atau PDN atau impor. Disinilah di bagian nomor 7 ini kita mengambil keputusan ya. TKDN itu tidak wajib manakala kebutuhan kita tidak bisa dipenuhi. Inilah yang kita maksud dengan implementasi tidak bisa dipenuhi. Itu seperti bagaimana parameternya, maka jalankan langkah nomor 1 sampai nomor 6, maka kita bisa mengambil keputusan ya. Kemudian kita cek kondisi existingnya barang jasa yang akan kita beli ini ya. Kita identifikasi potensi pengguna akhirnya, siapa yang akan membutuhkan barang ini ya, barang dan jasa ini. Kemudian yang terakhir, kita mengecek pengadaan berkelanjutan, sustainable procurement, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Inilah identifikasi kebutuhan. Kalau Anda ingin tahu contoh isiannya, di sini di dalam
di dalam QR code tersedia contoh isian formulir. Ada banyak sekali dan saya sering menambahkan ya contoh isian formulir di sini. Saya buka salah satu di sini, misalkan ini formulir identifikasi kebutuhan untuk, kita buka ya karena tidak terlihat secara nah ini adalah untuk pekerjaan konstruksi. Ya, ini contoh isian nih. Ya, contoh ini adalah ketika Anda mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi berupa proyek pembangunan puskesmas. Ini kita membuat sebuah simulasi contoh isian seperti ini. Saya juga ada banyak sekali contoh-contoh yang sudah ada isiannya yang bisa Anda cek ya, bisa Anda pelajari. Contoh-contoh isiannya akan sangat membantu bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua yang bingung membuat identifikasi kebutuhan. Contohnya ini, misalkan ini beli laptop ya, kita ceritanya mau beli laptop untuk siswa SMP, contohnya begini ya, Dinas Pendidikan Kota XYZ. Nah, seperti yang tadi saya katakan, bagian yang pertama kita mengidentifikasi alternatif. Oh, laptop itu ternyata ada laptop standar, touchscreen, Chromebook, laptop 2-in-1, laptop gaming seperti itu. Kemudian dijelaskan, oh kalau laptop yang standar itu fungsi kebutuhan untuk ini, ciri khasnya ini, contoh-contoh mereknya ini. Nah, kemudian kita identifikasi alternatif fungsi kegunaan barang itu apa aja. Kalau laptop itu bisa untuk pembelajaran jarak jauh yang relevan dengan dinas pendidikan ya. Nah, penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif, penugasan dan presentasi multimedia, pengembangan keterampilan dan teknologi dan coding. Bagian kedua kita mengidentifikasi klasifikasi speknya. Oh, ada yang spek rendah itu yang Intel Celeron, RAM-nya 4GB, spek yang sedang itu yang Intel Core i3, spek yang tinggi itu Intel Core i5, seperti contohnya ya. Kemudian tentang perkiraan kita mencari informasi ya. Kalau yang laptop standar dengan klasifikasi rendah itu 5 juta sampai 7 juta dan seterusnya. Nah, dari keempat ini, dari langkah 1, 2, 3 kita mengambil keputusan. Karena berhubung kebutuhannya adalah untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan kegiatan belajar mengajar sehari-hari untuk siswa SMP, maka dari sini kita akan merekomendasikan laptop standar, cukup standar saja ya. Tingkatan spesifikasi yang direkomendasikan adalah sedang. Jadi jenis laptopnya standar, tingkatan spesifikasinya sedang. Nah, kan biasanya akan menjadi potensi pertanyaan selama pemeriksaan kan ya, kenapa kok laptopnya standar? Kenapa kok nggak yang premium? Kenapa laptopnya kok nggak yang multimedia? Kemudian ditanya lagi, kenapa speknya sedang? Kan ada yang rendah, lebih murah. Nah, di sini sudah disiapkan berbagai justifikasi mengapa milihnya adalah yang jenisnya standar dan klasifikasi tingkatan speknya yang sedang. Nah, termasuk mengapa kok tidak memilih yang lain. Perkiraan harga kurang lebih seperti itu, kita cari-cari spek kinerjanya. Misalkan di sini daya tahan baterai 8 jam penggunaan aktif, kecepatan prosesor 2 GHz atau lebih, kapasitas penyimpanan 250 dan seterusnya. Dari sini kita bisa menghasilkan spesifikasi teknisnya, prosesor Intel Core i3 ya, kan sedang ya, RAM 8 GB dan seterusnya. Merek-merek, kemudian dan seterusnya. Di sini Anda bisa ambil contohnya ya, bisa Anda pelajari sendiri ya. Potensi pengguna akhirnya, misalkan dia setelah menggali informasi, siswa SMP kita butuhnya 500 unit, kalau guru pengajarnya 50 unit, lab komputer 20 unit. Kemudian kondisi termasuk ini juga kondisi existingnya, misalkan ya di sini SMP 1, SMP 2, SMP 3 yang sudah kita belikan berapa, rusak ringan berapa, rusak berat berapa, itu ya. Dan aspek berkelanjutan. Itulah rekan-rekan semuanya sebagian informasi yang bisa Anda dapatkan di QR code formulir identifikasi kebutuhan. Kita akan bahas kulik satu persatu nantinya di video-video yang lain. Pastikan Anda memiliki buku kerja e-processing edisi kedua. Sukses!